Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam pembelajaran hari ini. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang struktur surat pribadi dan struktur surat dinas. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah menulis surat untuk teman atau sahabat? Atau siapa di antara kalian yang mungkin pernah menulis surat dinas untuk sebuah lembaga atau perusahaan? Nah, Ibu yakin di antara kalian ada ya yang pernah menulis surat. Dalam menulis surat, tentu kalian harus mengetahui struktur atau unsur-unsurnya ya. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah struktur surat pribadi. Ada berapa sih struktur surat pribadi? Nah, struktur surat pribadi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tanggal surat, kedua alamat surat, ketiga salam pembuka, keempat isi surat, kelima salam penutup, dan yang keenam adalah pengirim surat. Mari kita bahas satu persatu ya, dan Ibu berikan contohnya. Struktur yang pertama adalah tanggal surat. Nah, pada surat pribadi, tanggal surat terdiri atas tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Nah, biasanya pada surat pribadi itu ditambahkan nama kota penulis surat. Nah, pada contoh kalian bisa lihat yang ditandai dengan nomor 1, yaitu Yogyakarta 31 Januari tahun 2022. Struktur yang kedua adalah alamat surat. Nah, alamat surat pada surat pribadi berisi sapaan atau nama orang yang biasanya menandakan hubungan kedekatan dengan penulis surat. Misalnya, guruku, sahabatku, kakakku, atau ibuku. Nah, pada contoh kalian bisa lihat ditandai dengan nomor 2, yaitu untuk sepupuku Lutfia Sahi, Jalan Haji Mugeni 3, Jakarta. Nah, struktur yang berikutnya adalah salam pembuka. Nah, pada surat pribadi, salam pembuka biasanya bervariasi dan juga menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, misalnya Assalamualaikum, bisa juga salam kangen, dan juga salam rindu. Nah, struktur berikutnya adalah isi surat. Pada surat pribadi, isi surat terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama adalah pembuka surat, yang kedua inti surat, yang ketiga adalah penutup surat. Nah, pembuka pada surat pribadi biasanya berisi tentang menanyakan kabar, bisa juga berisi harapan dari penulis kepada penerima surat. Bagian inti surat biasanya berisi tentang pokok informasi yang ingin disampaikan penulis kepada penerima surat. Nah, bagian penutup surat biasanya berisi ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan juga bisa berisi harapan agar suratnya dibalas oleh si penerima surat. Nah, pada contoh kalian bisa lihat yang Ibu beri tanda dengan nomor 4 ya. Nah, berikutnya adalah salam penutup. Nah, salam penutup pada surat pribadi contohnya yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa juga salam rindu atau salam sayang. Nah, struktur berikutnya adalah pengirim surat. Nah, pada surat pribadi, pengirim surat berisi nama pengirimnya dan juga tanda tangan. Nah, ketika kalian menulis surat pribadi itu tidak harus memperhatikan pola yang tadi ya, karena polanya tidak bersifat tetap. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah etika dan sopan santun, khususnya ketika kalian menulis surat untuk orang yang baru kalian kenal atau orang yang lebih dewasa daripada kalian. Berikutnya yang akan kita bahas adalah struktur surat dinas. Nah, yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Nah, kop surat atau kepala surat ini hanya ada pada surat dinas. Di dalam surat pribadi tidak ada ya. Nah, apa sih yang ada di dalam kop surat atau kepala surat? Yang pertama, biasanya ada logo lembaga atau perusahaan. Yang kedua ada nama lembaga, ketiga ada alamat lengkap lembaga, dan yang keempat ada telepon, email, dan juga website dari lembaga.
Nah, dalam menulis alamat di kop surat itu tidak boleh disingkat ya, jadi harus ditulis secara lengkap. Nah, struktur yang kedua, kalian bisa lihat di contoh itu ditandai dengan nomor 2, yaitu tanggal surat. Sama seperti dalam menulis surat pribadi, pada surat dinas tanggal surat juga terdiri atas tanggal, bulan, dan tahun. Nah, bedanya dalam menulis tanggal surat pada surat dinas tidak boleh ditambahkan nama kota. Kenapa? Karena nama kota sudah terdapat di dalam kop surat. Nah, penulisan bulan dan tahunnya pun tidak boleh disingkat ya. Kalian bisa lihat pada contoh yang nomor 2 ya. Kemudian struktur yang ketiga adalah nomor surat. Nomor surat berisi nomor urut surat keluar, kemudian kode lembaga, lalu kode hal surat, lalu kode bulan dan tahun penulisan surat. Nah, dalam menulis kata nomor tidak boleh disingkat ya, baiknya ditulis secara lengkap, nomor, dan tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun. Contohnya seperti yang ada di layar kalian pada nomor 3 ya. Kemudian struktur berikutnya adalah lampiran. Nah, sama dengan penulisan nomor surat, kata lampiran juga tidak boleh disingkat, baiknya ditulis secara lengkap, lampiran. Namun jika memang harus disingkat, yaitu dengan kata lam diikuti dengan tanda titik gitu. Nah, penulisan angka jumlah berkas yang dilampirkan itu tidak boleh menggunakan angka ya, yaitu harus menggunakan huruf. Kalian bisa lihat pada contoh ya yang ditandai dengan nomor 4. Lalu struktur berikutnya adalah hal surat. Nah, penulisan hal surat harus menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata tugas gitu ya. Dalam menulis hal surat juga baiknya menggunakan kata hal bukan perihal gitu, dan tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun ya. Nah, struktur berikutnya adalah alamat surat. Pada contoh ditandai dengan nomor 6 ya. Nah, alamat surat pada surat dinas berisi sapaan atau status jabatan orang yang menerima surat. Misalnya ketua yayasan, kepala sekolah, rektor, dan sejenisnya. Nah, penulisan alamat surat tidak boleh didahului dengan kata kepada. Kenapa? Karena kata kepada merupakan konjungsi intrakalimat ya, yang menunjukkan arah. Penulisan alamat surat diawali dengan kata yang terhormat. Apabila disingkat, bisa menggunakan kata YTH diawali dengan huruf kapital, huruf Y-nya, dan diakhiri dengan titik. Nah, apabila tidak disingkat, ditulis secara lengkap, yang terhormat, tidak perlu diikuti dengan tanda titik. Bisa lihat seperti contoh ya yang Ibu tandai dengan nomor 6. Kemudian penulisan alamat juga tidak boleh diakhiri dengan tanda baca apapun ya. Nah, penulisan jalan pada alamat surat harus ditulis secara lengkap. Nah, struktur berikutnya pada surat dinas adalah salam pembuka. Nah, salam pembuka pada surat dinas ini bersifat resmi dan tetap ya. Namun ada beberapa surat dinas yang biasanya menggunakan salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun yang umumnya digunakan adalah dengan hormat. Nah, dalam penulisan surat dinas ini salam pembukanya diakhiri dengan tanda baca koma. Ya, bisa kalian lihat pada contoh yang Ibu tandai dengan nomor 7. Nah, struktur berikutnya adalah isi surat. Sama seperti surat pribadi, isi pada surat dinas juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pembuka, yang kedua inti surat, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, pembuka surat pada surat dinas biasanya berisi hal-hal menarik yang ingin disampaikan penulis mengenai lembaga yang mengeluarkan surat. Ya, kemudian inti surat biasanya berisi uraian mengenai informasi-informasi pokok yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penerima surat. Nah,
bagian yang ketiga yaitu penutup surat. Penutup surat pada surat dinas biasanya berisi permohonan maaf, ucapan terima kasih dari penulis kepada penerima surat. Contohnya bisa kalian lihat ya, yang ibu tandai dengan angka atau nomor 8. Nah, struktur berikutnya adalah salam penutup. Nah, di dalam surat dinas, salam penutup ini juga bersifat resmi dan tetap ya. Misalnya hormat kami, hormat saya. Namun juga ada beberapa surat dinas yang menggunakan salam penutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sama seperti salam pembuka, penulisan salam penutup juga diakhiri dengan tanda baca koma. Struktur yang berikutnya adalah pengirim surat. Nah, yang ibu tandai dengan nomor 10 pada contoh ya. Nah, penulis surat atau pengirim surat pada surat dinas biasanya terdiri atas nama jabatan, kemudian tanda tangan, lalu ada nama lengkap pengirimnya, kemudian ada nomor induk kepegawaian atau NIK, dan ada juga cap atau stempelnya ya. Kalian bisa lihat pada contoh ya. Lalu struktur yang terakhir pada surat dinas adalah tembusan. Nah, pada contoh tidak terdapat tembusan ya. Namun apa sih tembusan? Tembusan itu adalah pihak-pihak lain yang dikirimi surat yang sama oleh penulis surat dengan maksud untuk mengetahui isi surat tersebut. Ya, apabila tembusannya lebih dari satu orang, nah harus diberikan nomor urut gitu ya. Nah, demikian penjelasan mengenai struktur baik dari surat pribadi maupun surat dinas yang dapat Ibu berikan. Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang Ibu jelaskan? Jika kalian belum paham, silakan kalian ulangi menonton video ini sekali lagi. Namun jika kalian sudah paham, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.